Halo guys, jangan lupa like, comment, subscribe ya di bawahnya. Dadah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat pagi buat teman-teman semua. Di dalam kesempatan hari ini saya ingin membahas terkait dengan kenapa sih log jamur kita yang biasa kita gunakan itu tiba-tiba tumbuh oncom dan semacamnya. Oncom itu semacam kayak bakteri atau semacam kayak gulma ya. Kalau dalam petani jamur itu kita sebutnya oncom. Jadi itu warnanya kadang kuning, kadang juga hitam, rata-rata itu biasanya kuning. Mereka tumbuh di depan media log tanam jamur kita. Nah, saya juga pernah merasakan itu teman-teman. Merasakan log jamur saya itu tiba-tiba ini kenapa ya kok banyak tumbuh-tumbuh kuning-kuning demikian. Jadi saya tuh nggak tahu sebenarnya, awal-awalnya nggak tahu ini apa namanya. Ternyata itu adalah namanya oncom teman-teman. Ya bahasa latinnya itu semacam kayak bakteri lah gitu. Jadi kadang mereka tumbuhnya itu di media tanam log jamur kita. Ternyata setelah saya coba pelajari mungkin 2 tahun yang lalu ya, tempat kumbung saya itu pernah dihinggapi itu yang namanya oncom itu. Ternyata oncom itu dapat berpengaruh dalam proses pertumbuhan jamur kita. Itu yang pertama. Yang kedua, rata-rata ketika kena oncom itu jamur kita itu nggak tumbuh. Gitu, jamur kita itu nggak tumbuh. Karena kenapa? Log jamur kita itu sudah dikuasai oleh media oncom tadi itu. Jadi ada 3 teman-teman, 3 faktor biasanya itu yang menyebabkan oncom itu tumbuh dalam konteks budidaya jamur kita. Faktor pertama itu biasanya itu dari bibit jamur yang sudah terkontaminasi. Apa sih kontaminasi itu? Kontaminasi itu suatu bahan yang biasanya produk kita sudah terkontam oleh bahan-bahan yang lainnya. Contohnya ketika kita menanam jamur, kadang tumbuh hijau, kadang miselium kita nggak merambat, itu sudah mengalami kontaminasi teman-teman. Karena kenapa? Kita lihat jenis bibitnya dulu. Bibit teman-teman yang gunakan itu apa? Apa jenis bibitnya itu? Apa menggunakan jenis bibit apa ya kak, semacam serbuk kayu, bibit jagung, atau bibit kayak yang saya pakai bibit sorghum teman-teman, itu juga akan berpengaruh nanti. Nah, rata-rata yang ditumbuhi oncom tadi itu adalah bibit yang menggunakan semacam kayak jagung itu akan berpengaruh juga nanti. Kadang-kadang mereka itu menggunakan jagung pecah tadi. Nah, mereka itu kena oncom. Jadi saya juga pernah itu soalnya pakai bibit jagung itu ternyata kena oncom teman-teman. Itu yang pertama. Yang kedua, campuran bahan baku kita. Kira-kira sudah takarannya pas enggak? Kira-kira bahan-bahan yang sudah digunakan dan dicampurkan dalam media itu sudah bahan-bahan yang cocok enggak? Gitu. Rata-rata di proses mixing teman-teman, proses pencampuran. Karena kenapa? Pencampuran ini sangat penting sih, bagi saya itu sangat penting. Karena kenapa? Tahap pencampuran itu menentukan kualitas tumbuhnya media tanam tadi. Ketika pencampuran kita kurang maksimal, maka nutrisinya juga akan kurang merata juga teman-teman. Yang ketiga, ini dari bahan baku. Kadang bahan baku yang dari sawah itu sudah terkontam dari awal, maka di sini kan penting sterilisasi, itu penting, atau media tanam itu di steam, maksudnya di steam, disterilisasi itu sangat penting teman-teman. Untuk apa ya? Untuk menghindari tumbuhnya media oncom tadi. Karena kenapa? Ada yang bilang 1 jam matang steam ya. Bagi saya janganlah, bagi pemula jangan ya. Kita paling enggak 6-7 jam sudah untuk sebagai pemula, untuk kita budidaya jamur itu. Ya, mungkin yang pertama itu ada bibit teman-teman, bibit yang sudah terkontam.
Yang kedua, proses pencampuran. Yang ketiga, memang kadang itu bahan baku yang sudah terkontam dari sananya, dari tempat lahannya, maksud teman-teman. Itu ya mungkin. Kalau masalah tempat sih gak terlalu berpengaruh sih teman-teman. Kayak tempat kita kurang bersih dan semacamnya kurang terlalu berpengaruh sih, karena itu kadang ada di dalam lognya. Kalau memang tempatnya yang sudah terkontaminasi, rata-rata akan terkontam semua teman-teman media tanam log jamur kita. Itu ya. Jadi mungkin itu terkait dengan pembahasan hari ini. Terima kasih sudah menonton YouTube kami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekali lagi, video ini dibuat bukan untuk menggurui, hanya sekedar untuk sharing berbagi teman-teman.